Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa hanya firman Tuhanlah yang dapat menguatkan hati kita pribadi lepas pribadi. Hanya firman Tuhanlah yang menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan kita. Hanya Yesus permata hatiku. Haleluya, dengan segenap hati dan jiwaku, ku mau datang padamu dalam kerinduan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hati dan jiwa, padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya Yesus, dengan segenap hati dan jiwa kami datang kepadamu dalam kerinduan. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, membimbing setiap kehidupan kita untuk kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk menapaki hari-hari kita yang penuh dengan sukacita Tuhan. Meskipun keadaan dunia saat ini sedang menggemparkan, tetapi kita yakin dan percaya dengan kekuatan Tuhan melalui firman-Nya kita akan mampu dalam melakukan segala sesuatunya. Namun sebelum kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, satu sukacita yang luar biasa di pagi hari ini. Kami sudah bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah kasih setiamu akan terus ada di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu, kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran-Mu yang akan memampukan kami untuk kami terus bertahan di dalam iman percaya kami. Untuk kami terus berjuang di dalam perjuangan iman kami. Sehingga kehidupan kami akan mengalami kemenangan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berilah kami karunia, hikmat, pewahyuan yang daripada Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan beri judul yaitu Winning or Knockout, atau biasa dikenal dengan istilahnya KO atau KO ya. Winning, menang, atau KO. Nah, bahasa ini biasanya sering kita dengar kalau ini biasanya yang bapak-bapak atau yang laki-laki ketika mereka menonton film tinju ya. Pasti bahasa ini akrab sekali. Di mana di dalam pertandingan tinju itu ada dua orang yang akan diadu, lalu mereka akan melakukan pertarungan, lalu salah satunya akan berhasil menang atau salah satunya yang kalah. Nah, yang menang itulah dianggap sebagai the winner, tetapi yang kalah itu akan dianggap sebagai knockout atau KO. Ya. Nah, mengapa saya menyampaikan hal ini, mengapa saya menyampaikan ilustrasi tentang tinju ini? Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu gambaran di dalam Alkitab bahwa perjuangan iman kita itu seperti seorang yang sedang bermain tinju, atau bukan bermain, tetapi melakukan pertandingan tinju atau melakukan pertandingan gulat atau melakukan pertandingan yang sejenisnya itu. Yang dalam istilah bahasa Inggrisnya itu wrestling ya. Sesuatu pertandingan di mana itu dituntut untuk mereka melakukan satu serangan kepada lawan. Selain menyerang juga mereka juga harus bertahan. Nah, gambaran ini juga yang di dalam Alkitab dapat kita temukan bagaimana perjuangan iman kita ini ibaratnya seperti seorang yang sedang melakukan pergulatan seperti itu. Dan jika orang tersebut menang, maka dia dianggap sebagai seorang pemenang. Lalu kapankah kita disebut sebagai seorang pemenang? Ketika kita dianggap sebagai seorang pemenang, yaitu ketika kita bisa bertahan di dalam iman kita di hadapan Tuhan sampai Tuhan menjemput kita. Entah Tuhan menjemput kita melalui kematian ataupun Tuhan menjemput kita ketika Dia datang kembali yang kedua. Nah, ini yang akan kita renungkan bersama-sama, di mana gambaran ini dipakai oleh Rasul Paulus kepada salah satu jemaatnya, yang mana Paulus menggunakan gambaran ini untuk menggambarkan sebuah perjuangan iman. Mari kita buka bersama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Efesus atau surat Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai yang ke-12. Surat Efesus pasal yang ke-6
ayat 10 sampai yang ke-12. Di dalam terjemahan baru dikatakan seperti ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Nah, melalui ayat ini di dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12 yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini, kita akan belajar bersama-sama di mana ayat ini merupakan satu sedikit penggalan atau pembukaan yang disampaikan oleh Paulus, bukan pembukaan tetapi penutup terhadap suratnya. Sebagai satu penutup suratnya, awal penutup suratnya, Paulus menyatakan ini di dalam ayat 10 itu dikatakan akhirnya dan seterusnya. Paulus mau menyampaikan sebuah prinsip yang mana sebenarnya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah sedang berada di dalam sebuah pertandingan iman. Pertandingan iman yang bagaimana? Kalau kita baca di dalam ayat 10, ayat yang ke-11 dan 12 di situ dikatakan seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, artinya sebuah pertandingan yang menuntut untuk kita memiliki sebuah pertahanan. Baik pertahanan untuk melindungi iman kita maupun juga pertahanan untuk kita bisa menyerang musuh. Dan siapakah musuh kita? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12 dikatakan di situ bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya musuh kita bukanlah melawan sesama manusia. Musuh kita bukanlah kita melawan orang-orang yang sama seperti kita, juga bukan melawan binatang-binatang, bukan. Tetapi yang kita lawan yaitu melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di mana? Yang ada di dalam dunia ini. Artinya penguasa-penguasa rohani, yang mana penguasa-penguasa rohani ini yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan iman kita. Otoritas-otoritas yang ada di dunia ini yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan iman kita. Sesuatu yang boleh dikatakan sesuatu yang ada di sekitar kita namun tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nah, inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus supaya mereka bisa bertahan di dalam iman mereka, supaya mereka bisa berjuang di dalam pertandingan iman mereka. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus tidaklah semudah yang kita bayangkan. Banyak hal yang mungkin akan menuntut kehidupan kita untuk kita memilih di dalam sebuah pilihan. Aku mau terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ataukah aku mau 50-50 dalam artian 50% untuk Tuhan, 50% untuk keinginanku. Nah, hal inilah yang kadangkala menuntut iman kita. Nah, hal ini juga terjadi di
di dalam kehidupan jemaat di Efesus pada waktu itu. Sehingga Paulus sebagai pembimbing jemaat, ketika dia meskipun dalam kondisi yang sukar di dalam kehidupannya, dia berada di penjara pada waktu itu, tetapi dia harus menyampaikan ini kepada jemaatnya, di mana mereka harus kuat di dalam perjuangan iman. Dua hal yang Paulus ajarkan, Paulus tekankan kepada jemaat di Efesus tentang pertandingan iman. Bagaimana mereka bisa bertahan di dalam pertandingan iman. Yang pertama, yaitu mereka harus kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kita bisa temukan di dalam ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk berjuang. Kuasa di dalam bahasa Yunani di sini menggunakan kata dunamis. Itu dalam bahasa kerennya itu seperti sebuah, kalau bahasa sekarang itu dikenal dengan nama dinamit. Ya, pasti kita tahu apa yang namanya dinamit, bom dinamit. Atau yang kedua dikenal dengan namanya dinamo. Ya, dinamo. Dinamo itu adalah mesin yang memberikan kekuatan untuk benda itu bisa bergerak. Atau biasa disebut dengan mesin mekanik, itu dinamo. Nah, dinamis ini yang akan memberikan kekuatan, memberikan kita sebuah power. Yang mana power itu akan keluar di dalam diri kita sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu. Dan yang perlu kita sadari di sini yaitu bahwa kekuatan itu bukan berasal dari kita, tetapi kekuatan itu berasal daripada Tuhan. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagaimana Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya kekuatan Tuhan itu harus melingkupi kehidupan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain hidup di dalam kekuatan Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 itu dikatakan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya bahwa kehidupan kita harus diperlengkapi dengan kekuatan Allah yang akan melindungi kita. Atau Paulus menggunakan bahasa di sini perlengkapan senjata Allah. Ibaratnya seperti sebuah baju. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat 18, di situ digambarkan seperti sebuah baju perang yang dipakaikan bagi kehidupan kita, lengkap dengan senjata-senjatanya. Nah, kedua hal ini sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita bisa bertahan di dalam perjuangan iman kita. Mengapa kedua hal ini harus ada di dalam kehidupan kita? Mengapa kuasa Tuhan dan juga perlengkapan senjata Allah ini harus kita miliki di dalam kehidupan kita? Kalau kita baca bersama-sama di dalam kitab Efesus, baik mulai dari pasal 1 hingga sampai pasal yang ke-6, kita dapat mengambil 3 hal tantangan yang terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus yang dapat menghancurkan iman kita. Nah, ada 3 hal tantangan yang dapat menghancurkan iman kita sehingga kita dianggap sebagai knock out jika kita tidak bisa bertahan di dalam iman kita. Yang pertama, tantangan yang pertama yaitu tantangan tentang pengajaran yang tidak benar. Ya, pengajaran yang tidak benar. Kalau kita melihat latar belakang jemaat di Efesus ya pada waktu itu, jemaat Efesus adalah jemaat yang dilayani oleh Paulus sendiri bersama dengan Priscilla dan Aquila. Kita bisa temukan di dalam Kisah Para Rasul di situ. Dan juga ada Apolos juga yang turut menjadi pelayan yang ada di Efesus.
Dan kita melihat sebuah tantangan yang terbesar terjadi di dalam jemaat Efesus, yaitu apa? Kebudayaan yang sudah mengakar kuat di dalam jemaat Efesus. Kebudayaan apa? Di mana jemaat Efesus dulunya adalah seorang penyembah Dewi kesuburan Yunani atau dikenal dengan nama Dewi Artemis. Nah, orang Efesus sangat yakin bahwa pertolongan, kesembuhan, bahkan berkat-berkat itu diberikan oleh Dewi Artemis itu. Sehingga mereka dengan kuat menyembah kepada Dewi itu. Namun ketika kekristenan masuk di Efesus, konsep itu akhirnya berubah. Yang dulunya mereka percaya kepada Dewi Artemis, Paulus menyatakan bahwa saat ini bukanlah Dewi Artemis, tetapi Yesuslah yang memberikan kita keselamatan. Hal itu dapat kita baca di dalam pasal yang pertama. Di situ kita bisa melihat bahwa Yesuslah segala sesuatunya yang dapat memberikan kita keselamatan. Di dalam ayat 13-14 itu kita bisa menggarisbawahi bahwa melalui Yesus kita akan memperoleh anugerah keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Nah, konsep yang selama ini dipegang kemudian diubah menjadi sebuah konsep di mana mereka harus percaya kepada Yesus, di mana Yesus hanya bisa dilihat dan dirasakan di dalam iman. Nah, hal inilah yang sangat sulit, sehingga untuk mengubah konsep ini banyak tantangan-tantangan yang terjadi. Namun kalau kita melihat di dalam perkembangannya, jemaat Efesus adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Jemaat Efesus adalah jemaat yang mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Itu bisa kita temukan di dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Di sana disebutkan bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat teliti. Mereka benar-benar menguji setiap pemberitaan tentang Kristus. Mereka benar-benar menguji setiap pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pengabar-pengabar Injil. Apakah benar-benar dia pengabar-pengabar Injil yang sesuai atau bukan. Dan inilah yang menjadi satu hal yang luar biasa yang ada di dalam jemaat di Efesus. Bagaimana mereka begitu sungguh-sungguh hidup di dalam pengajaran yang benar di hadapan Tuhan. Nah, selain tentang pengajaran ini juga tentang penyembahan terhadap Dewi Artemis, ada juga di mana selama ini ada satu kebudayaan yang ada di dalam jemaat Efesus, di mana Efesus adalah sebuah kota yang besar, menjadi salah satu kota besar kedua dari Roma. Sehingga kebudayaan Romawi itu pun juga ada di kota Efesus. Dan salah satu hal yang terkenal di mana Roma memiliki konsep, yaitu mereka menyembah kepada kaisar. Karena kaisar mereka anggap sebagai dewa. Nah, inilah sesuatu yang perlu diubahkan di dalam jemaat Efesus, sehingga Paulus mengajarkan konsep bahwa hanya Yesuslah penguasa dari segala sesuatu yang ada, baik yang ada di dunia ini maupun ada di surga. Dan itu kita bisa temukan di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-21 di situ. Tidak ada penguasa-penguasa, tidak ada otoritas-otoritas selain daripada Yesus. Semuanya itu ada di bawah kaki Yesus. Nah, melalui hal inilah menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi jemaat di Efesus. Karena ketika mereka keluar dari konsep ini, maka taruhannya yaitu apa? Mereka akan dianggap sebagai pembelot. Dan biasanya ketika mereka dianggap sebagai pembelot, taruhannya yaitu apa? Nyawa. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam perkembangannya, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa di hadapan Tuhan.
Mereka secara pengajaran, mereka kuat di dalam pengajaran iman mereka. Mereka berpegang teguh di dalam iman percaya mereka. Bahkan mereka berani menguji setiap kebenaran-kebenaran yang dibawakan oleh pemberita-pemberita Injil. Untuk mereka sungguh-sungguhkah ini daripada Tuhan? Ataukah ini sesuatu yang dapat membelokkan iman mereka? Nah, ini yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari jemaat di Efesus. Apakah yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini? Berbicara tentang sebuah pengajaran-pengajaran, pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah hari-hari ini kita hanya sekedar menyukai kebenaran-kebenaran yang mengenakkan telinga kita, tetapi kita lebih memilih kebenaran-kebenaran yang memilih tidak menyukai kebenaran-kebenaran yang mungkin rasanya terlalu pedas buat kehidupan kita? Ataukah hari-hari ini kita sudah mulai bimbang dengan iman kita? Kita sudah tidak lagi mempercayai bahwa Yesuslah segala-galanya. Yesuslah yang menjadi keselamatan kita. Ya, adakah kita sudah mengalami kebimbangan itu dengan keadaan yang terjadi saat ini? Kalau kita melihat situasi yang terjadi saat ini, mungkin banyak hal yang menjadi pergumulan kita. Di manakah kuasa Allah? Di manakah pertolongan Allah? Apakah Allah itu tetap ada dan tetap melihat apa yang terjadi dengan kondisi saat ini? Nah, kadangkala pertanyaan-pertanyaan itu bisa muncul di dalam pikiran kita. Tetapi hari ini kita bisa belajar dari jemaat Efesus ketika mereka menghadapi pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka bisa terus hidup di dalam pengajaran yang benar. Mereka bisa terus berjuang meskipun tantangannya banyak di sekitarnya. Mereka tetap bertahan di dalam iman yang benar. Dan masih banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita temukan, kita melihat di dalam kitab Wahyu, di situ ada disebut dengan sekte Nikolaus, ya. Yang mana di situ menyatakan bahwa mereka menolak pemahaman tentang Kristus sebagai manusia. Dan hal inilah yang dikerjakan oleh jemaat Efesus. Mereka tetap bertahan di dalam iman percaya mereka, meskipun keadaannya tidak enak. Nah, demikian juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Janganlah kita takut dan gentar dengan segala keadaan yang terjadi. Meskipun banyak hal yang sudah disampaikan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi satu hal, bahwa kita harus tetap yakin dan kita harus tetap percaya bahwa Allah akan selalu ada bersama dengan kehidupan kita. Kita harus bisa menilai tentang kebenaran-kebenaran yang akan memampukan kehidupan kita untuk tetap berjuang di dalam iman kita. Bukannya malah kita semakin surut di hadapan Tuhan. Dengan kondisi yang terjadi saat ini, kita yakin dan percaya bahwa kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang benar itu yang akan membimbing kita untuk semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Maka dari itu kita harus terus dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk kita bisa memilah mana pengajaran-pengajaran yang sesuai dan mana pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai, yang mana itu bisa membawa kita keluar dari pertandingan iman kita. Janganlah kita menjadi orang yang KO, tetapi marilah kita terus menjadi orang yang terus berjuang hingga sampai kita dikatakan I am the winner. Amin. Ya, itu yang pertama.
Lalu tantangan yang kedua, selain dari tantangan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang dapat kita perhatikan di dalam kitab Efesus di sini, yaitu yang kedua adalah tantangan tentang penderitaan yang dialami oleh karena iman. Sebagaimana di dalam yang pertama tadi ada dua hal yang mana mereka harus keluar dari zona yang selama ini mereka jalani dan mereka masuk kepada satu zona baru, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Hal itu tidak mudah dan hal itu memerlukan sebuah perjuangan. Karena apa? Itu akan melawan peraturan yang ada. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pada waktu itu, di mana Paulus ditentang oleh satu pemilik perusahaan yang membuat Dewi Artemis ini. Dan di situ akhirnya Paulus harus terusir keluar dari Efesus. Nah, ini sebuah tantangan yang harus dialami. Ketika orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka harus keluar yang selama ini dianggap sebagai zona nyaman mereka. Namun mereka harus memilih sesuatu yang baru, di mana ini menuntut perjuangan yang tidak mudah. Selain itu juga, Paulus juga melalui kehidupannya, dia juga mengajarkan kepada jemaat di Efesus. Kalau kita melihat bahwa ketika Paulus menulis surat kepada Efesus, dia berada di dalam masa tahanan atau dalam masa penjara. Artinya dia tidak hidup di dalam zona enak, tetapi dia hidup dalam sesuatu yang tidak enak. Karena apa? Karena Kristus. Tetapi bagi Paulus, meskipun dia berada di dalam penjara, itu bukanlah sesuatu yang tidak enak, tetapi itu menjadi satu sukacita. Karena dia tahu, inilah perjuangannya, perjuangan imannya. Hingga sampai garis akhir, dia akan menjadi the winner. Maka dari itu hal ini yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Apapun tantangan yang terjadi, tetap bertahan di dalam iman. Maka dari itu diperlukan kuasa Allah, diperlukan kekuatan Tuhan, dan diperlukan perlengkapan senjata rohani untuk melawan tipu muslihat iblis yang berusaha mengintimidasi pikiran hati sehingga tidak tertuju lagi kepada tujuan utama, yaitu pertandingan iman. Apa yang dapat kita pelajari? Ya. Suatu hal yang luar biasa. Ketika kita menyadari bahwa pertandingan iman kita ini bukanlah sebuah pertandingan yang biasa, tetapi pertandingan seperti digambarkan sebuah pergulatan, sebuah perkelahian. Perkelahian dengan siapa? Dengan kekuatan iblis, dengan kuasa-kuasa iblis yang akan mengintimidasi pikiran kita. Iblis bisa memakai apa saja untuk menjatuhkan kita, untuk menjatuhkan semangat kita. Iblis bisa memakai kekuatan yang mana kita sendiri tidak bisa melawannya. Bahkan taruhannya harus nyawa. Tetapi Paulus melalui jemaat Efesus mengajarkan untuk tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bahkan Paulus sendiri mencontohkan, ini loh aku yang dianiaya karena imanku kepada Kristus. Pertanyaannya adalah, mampukah kita menghadapi penderitaan jika kita mengalaminya? Penderitaan tidak berbicara tentang sebuah kesakitan saja. Tetapi ada kalanya penderitaan bisa terjadi melalui situasi, baik itu bersifat ekonomi, baik juga bisa bersifat sosial, yang mana menuntut kita untuk kita tetap berjuang di dalam iman. Dan hal inilah sebuah tantangan besar bagi kehidupan kita. Mampukah kita tetap bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan? Satu hal
yang memampukan kita untuk kita bisa bertahan dalam iman. Kita tetap hidup di dalam kuasa Tuhan. Bukan kita melawan orang-orang yang bisa kita lihat, bukan. Tetapi yang kita lawan yaitu intimidasi iblis yang berusaha untuk membelokkan pikiran hati kita. Tidak tertuju lagi kepada Kristus. Kekhawatiran, ketakutan, kegalauan yang kadangkala bisa membelokkan pikiran kita. Tidak lagi berharap kepada Kristus. Maka dari itu hendaklah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu berbicara tentang pergumulan melawan keinginan daging. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Efesus, di situ banyak wejangan-wejangan Paulus. Bagaimana mereka bisa berjuang melawan keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan daging yang dapat menghancurkan iman kita, yang dapat membelokkan tujuan kita. Keinginan-keinginan daging seperti perselisihan, lalu pikiran-pikiran kotor, lalu juga hawa nafsu, dan lain sebagainya. Makanya Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus yaitu mereka harus hidup di dalam kasih. Mereka harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka tidak lagi hidup seperti kehidupan mereka yang lama, tetapi mereka hidup sebagaimana Kristus telah ajarkan di dalam kehidupan mereka. Gambarannya mungkin seperti ini sederhananya. Yang dulu mungkin suka membenci sesamanya. Ketika hidup di dalam Kristus, mereka harus saling mengasihi. Meskipun kadangkala kita harus tersakiti. Ya, ini yang luar biasa. Gambaran yang lain, mungkin kehidupan kita yang dulu sukanya kehidupan yang hura-hura, pesta pora, mabuk sana sini, gitu ya kan. Tetapi ketika hidup di dalam Kristus, mereka harus hidup dengan kekudusan. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan juga bagi jemaat Efesus. Tetapi kalau kita melihat di dalam perjuangan mereka, mereka harus hidup di dalam kasih. Mereka harus meninggalkan kehidupan-kehidupan lama. Dan itu menjadi nilai tersendiri bagi jemaat di Efesus. Satu hal yang luar biasa. Apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita? Sudahkah kita hidup sesuai dengan kehendak Kristus? Ataukah kita masih hidup di dalam keinginan daging kita? Ya. Kalau kita masih hidup dengan keinginan daging, kita masih bergumul dengan keinginan daging, artinya kita masih belum bebas hidup di dalam Kristus. Ya, karena Kristus menuntut kita untuk hidup dengan sungguh-sungguh. Kalau kita masih membenci sesama kita, artinya kita tidak hidup di dalam kasih. Kalau kita masih memiliki standar di dalam keluarga kita bahwa istri kita ini adalah orang nomor 2 bagi kita, itu artinya kita masih belum memiliki standar yang benar. Makanya Paulus mengajarkan di dalam Efesus di sini yaitu, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Bahkan hingga sampai kepada hamba, di mana Tuhan harus menghargai hambanya. Hamba harus menghormati tuannya dan seterusnya. Artinya ada sebuah kasih yang indah di dalam sebuah keluarga Allah. Nah, ini yang harus dimiliki sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kehidupan kepercayaan kita. Kita harus hidup di dalam kasih dan menyalipkan segala keinginan-keinginan lama kita. Dan menjadi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Nah, ketika tantangan ini selain terjadi kepada jemaat di Efesus, pasti juga terjadi dalam kehidupan kita.
Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimanakah kita bisa berjuang di dalam kekuatan iman, di dalam perjuangan iman kita? Paulus mengajarkan yaitu apa? Hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasa Allah, di dalam dinamisnya Allah, di dalam powernya Allah. Dan yang kedua, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Untuk kita fight, untuk kita bertanding, berjuang. Ya. Berjuang hingga mencapai kemenangan. Inilah pertandingan iman kita. Meskipun hari-hari ini sulit bagi kita, banyak hal yang membatasi kehidupan kita untuk kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Kita mungkin hanya bersekutu di rumah-rumah, tetapi satu hal, kita tetap hidup di dalam pertandingan iman kita kepada Tuhan. Meskipun hari-hari ini begitu banyak intimidasi-intimidasi yang terjadi kepada kita. Mungkin kita di tempat ini masih dalam zona nyaman, tetapi mungkin ada beberapa saudara-saudara kita di luar sana yang mana mereka sulit sekali untuk mereka bisa menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan karena intimidasi-intimidasi dari luar. Mereka mengalami penderitaan. Tetapi satu hal, perjuangan iman inilah yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, kita harus menyalibkan keinginan daging kita. Tantangan yang ketiga yaitu melawan keinginan daging kita. Nah ini, tiga hal ini yang akan selalu ada, yang akan dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi, bahkan untuk menjatuhkan kita. Sehingga kita mengalami knock out. Tetapi kita mau, jangan sampai kita knock out atau KO. Tetapi kita akan menjadi the winner. Amin. Kita siap menjadi the winner. Maka dari itu, hidup dalam kuasa Tuhan dan kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Demikianlah firman Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah ini akan menjadi kekuatan buat kehidupan kita untuk kita terus berjuang di dalam iman percaya kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami bisa bersama-sama belajar bagaimana pertolongan Allah yang besar itu ada dalam kehidupan kami. Kami tahu perjuangan kami bukanlah perjuangan yang biasa-biasa, tetapi perjuangan iman yang luar biasa, di mana iblis akan berusaha menjatuhkan iman kami, berusaha melawan iman kami, hingga kami bisa mengalami KO Tuhan. Tetapi melalui pengajaran-Mu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, untuk kami bisa bertahan di dalam pertandingan iman. Yaitu kami harus memiliki kuasa Allah. Dan kami mengenakan perlengkapan senjata Allah. Maka dari itu ya Bapa, kami meminta kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi kami semua dengan kuasa yang daripada Allah Maha Tinggi itu ada di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami akan terus diperlengkapi dengan persenjataan yang daripada Allah sendiri. Sehingga hidup kami bisa terus bertanding di dalam pertandingan iman. Dan kami akan dinyatakan kami sebagai pemenang. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini hamba mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin saat ini mereka sedang dalam kelemahan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, mungkin mereka sedang dalam keadaan bimbang dengan keadaan ini, mengalami kekhawatiran. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kuasa Allah itu nyata dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terbebas dari intimidasi iblis yang berusaha menjatuhkan iman mereka. Apalah arti dunia ini Tuhan, jika kami harus kehilangan nyawa kami. Kehilangan.
anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Namun kami akan bersuka cita meskipun kami harus kehilangan dunia ini. Tetapi kami memperoleh keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan terus menaungi kehidupan kami. Untuk terus membimbing, menuntun kehidupan kami. Untuk kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang dapat menguatkan kita pada hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Terima kasih Yesus. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap kehidupan kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami sehingga kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kami melalui ibadah live ini, sehingga kami mengalami jamahan hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami menyerahkan segenap totalitas hidup kami ke dalam tangan-Mu, segenap kekuatan-Mu, biarlah Engkau sendiri akan berkarya di dalam hidup kami. Sebagaimana firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama, di mana Engkau akan selalu ada bersama dengan kehidupan kami. Dengan kuasa-Mu lah, dengan kekuatan kuasa-Mu lah, kami sanggup bertahan
untuk berjuang di dalam perjuangan iman kami. Oleh karena itu Tuhan, terus berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, berkati seluruh orang-orang di sekitar kami, sehingga kami akan terus mengalami kekuatan Allah di dalam hidup kami. Kami akan mengalami kuasa yang daripada Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap usaha pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, setiap profesi yang kami lakukan, biarlah semuanya itu Tuhan sendiri akan berkarya di dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, pakai hidup kami untuk kami menjadi sinar terang, pakai kami untuk menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Cita-cita dan masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan berkarya. Apapun yang terjadi saat ini, segala hal yang terjadi di dunia ini, di masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan dijauhkan dari segala mara bahaya penyakit yang terjadi saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa perlindungan Allah, penyertaan Tuhan, bahkan kesembuhan yang daripada Tuhan menjamah kehidupan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada di antara mereka yang sedang terjangkit virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kekuatan Allah melimpah di dalam kehidupan mereka. Pertolongan Tuhan melimpah di dalam hidup mereka, bahkan kesembuhan di dalam Tuhan akan menyertai kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan melawat, menyembuhkan mereka sehingga mereka dapat pulih dari penyakit virus corona ini dan mereka dapat beraktivitas kembali dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami, seluruh keluarga kami. Biarlah Tuhan sendiri akan berkarya di dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Persembahan yang Tuhan berikan bagi kami, berkat yang Tuhan berikan bagi kami, mungkin tidak seberapa yang bisa kami berikan, namun biarlah semuanya ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami dengan segenap hati kami menyerahkan di hadapan Tuhan, biarlah berguna untuk pekerjaan Tuhan bagi gereja Tuhan di Kasongan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dan inilah kehidupan kami akan mengakhiri ibadah kami di dalam nama-Mu Bapa, di dalam kasih setia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Namun sebelum kami akan mengakhiri, kami akan berdoa bersama-sama sebagaimana doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akan angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya, haleluya. Oleh karena kesetiaan-Mu dan oleh karena kasih-Mu kepada Tuhan, biarlah berkat damai sejahtera yang daripada Bapa dan cinta kasih daripada Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan berkat penghiburan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita semuanya, mulai pagi hari ini hingga kekal selama-lamanya, hingga sampai Maranatha, Kristus datang kedua kali untuk menjemput kehidupan kita semua masuk di dalam kerajaannya yang kekal. Mari semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.